Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Batur Mama. Jumpa lagi dalam acara Mata Malam Reborn. Kali ini kita berada di dalam Keraton Kasepuhan. Tepatnya di mana, Kang Ardi? Di Bundaran Dewan Daru. Dan kita ini di depan meja batu kalinggang dari Gujarat yang kemudian dibawa oleh Dr. Raffles, orang Inggris yang hobi sejarah dunia, yang kemudian menyusun sejarah Indonesia, dan hasil penyusunannya diajarkan ke sekolah-sekolah masa kolonial Belanda. Kemudian dia menjadi Gubernur Jenderal Panjava tahun 1613 sampai 1618. Itulah Batur Mama, sejarah dari tempat ini. Sekarang kita akan melakukan podcast, di mana podcast ini tepat di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita yang kita jalankan selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Batur Mama, kita hari ini akan melakukan sedikit bincang-bincang, yaitu berbicara tentang sedulur papat kelima pancer. Apakah sedulur papat kelima pancer itu? Ikuti terus dalam Mata Malam Reborn. Kang, menurut Akang sendiri, kalau sedulur papat kelima pancer itu apa ya, Kang? Kalau menurut saya sedulur papat kelima pancer itu elemen darah pada diri kita itu ada 4. Yang pertama putih, merah, kuning, dan hitam. Dan arti dari warna-warna itu sendiri itu apa? Kalau putih buat itu ya, simbol suci, bersih. Kalau merah itu keberanian, tekad. Kalau kuning itu sifat berhati-hati. Nah, kalau yang hitam itu karena tercampur oleh yang tadi yang jadi hitam. Terkontaminasi itu sendiri ya, Kang, ya. Dan untuk di dalam badan kita sendiri itu kan selalu kita dengar sedulur papat kelima pancer, tapi banyak sekali yang tidak mengetahuinya, Kang. Ya mungkin banyak sumber sih tentang papat kelima pancer, tapi di sini tadi empat itu jadi darah, dan pancernya itu jadi yang menciptakan. Jadi tujuan kita ke pancernya itu adalah Allah itu sendiri. Iya, terutama tadi sebelum ke Allah kan kita harus mengenal diri kita. Nah itu sebelum mengenal Allah itu kita harus mengenal diri kita. Satunya pancer ini kita merintis. Kalau menurut Kang Ardi sendiri, Kang, kalau sedulur papat kelima pancer itu apa, Kang? Jadi ada beberapa banyak versi dari sedulur papat lima pancer itu. Kalau yang biasa kita ada pembelajaran itu sedulur papat lima pancer itu 4 elemen dalam diri manusia, yaitu api, tanah, air, dan udara. Yang disebut itu apa? Udara itu adalah nafas, air itu adalah darah, tanah itu sendiri daging, dan api sendiri itu adalah tulang. Dan yang kepancernya itu adalah nyawa atau roh. Kan kita di sini berbeda versi ya, Kang, ya. Dalam menyatukan itu, terus apa untuk mengetahui ke badan kita sendiri itu bagaimana caranya? Kalau menurut Kang Raden sendiri, untuk cara mengetahui kita sedulur papat kelima pancer kita itu ada itu bagaimana caranya? Pertama ya harus meyakini dulu gitu. Kalau kita itu semata ada itu karena ada yang ada, atau pasti ada yang mengadakan. Ya, mungkin kan adanya kita itu hidup kering jadi kan nggak mungkin. Jadi tetap kita harus meyakini sebelum kita tuh ada yang menciptakan. Kang Adik mau menyampaikan lagi? Sebenarnya sedulur papat lima pancer itu salah satu pembelajaran untuk kita mengenal diri kita, yang apa yang ada di dalam diri kita. Sedangkan di dalam Al-Quran tersebut diri kita apa manusia itu tercipta dari tanah. Sedangkan Allah sendiri menambahkan tambahan-tambahan lain seperti udara, darah, dan api kan. Yaitu untuk mengenal diri kita itu sendiri diciptakan dari siapa dan siapa yang menciptakan itu. Sebenarnya inti dari sedulur papat lima pancer itu adalah mengenal jati diri kita. Baiklah, Batur Mama, itu adalah sedikit ringkasan tentang sedulur papat kelima pancer. Dan Kang, menurut kalian berdua, kalau kita untuk tadi kan pertama berarti harus yakin ya. Iya. Yakin, terus kalau meyakini kalau Gusti Allah ada, kita juga bisa hidup, begitu enggak? Nah, terus kalau untuk seumpamanya nih, kita yakin sama Gusti Allah, tapi kita nggak tahu nih
sedulur papat lima pancer kita tuh apa, wujudnya apa. Itu bisa nggak sih kalian apa namanya memvisualkan sedulur Ya papat tadi lima pancer? kalau saya kan tadi sedulur papat lima, jadi bukan pancer ya kalau saya pribadi itu sedulur papat kelima wujud. Nah jadi yang sering dikatakan pancer, tapi kalau saya itu jadi wujudnya itu ya wujudnya kita. Di dalam diri kita itu tadi ada 4 elemen tadi, ada sisi putih, sisi abang, sisi kuning, dan sisi hitam. Nah supaya wujud itu dalam arti lebih berguna dengan sekitar dan Dengan wujudnya itu sendiri, maksudnya itu sama aja masuk lagi ke dalam sifat ya, dalam sifat itu. Nah terus untuk mengembangkan tersebut hingga mewujudkan yang sejatinya kita itu dengan apa lagi? ya terutama ya tadi pembahasan satu persatu, ketik putih itu apa, ketik abang itu apa, ketik kuning itu apa, dan Pembelajarannya itu satu persatu itu. jelas satu nanti dipraktekkan lagi baru bisa. Kalau dijelaskan mah mungkin lama. Tapi nanti kita akan ngambil kesimpulannya. Nah, menurut Kang Adi sendiri bagaimana Kang? Ya sebenarnya sih hampir sama, cuman beda persepsi ya. Dari kita itu sebenarnya untuk mengenal sedulur papat lima pancer itu ya hampir sama semuanya. Intinya itu adalah mengenal zat yang ada di dalam diri kita dan siapa yang menghidupkan zat tersebut, yaitu adalah wujud. Ya kita sama aja, kalau badan kita tidak ada roh tidak bisa bergerak. Dan sama roh juga tidak ada badannya, sama aja mati kan. Nah itu kita saling membutuhkan dari keempat unsur tersebut sama yang ada yang menghidupkannya. Kita kan yang menghidupkan badan kita itu adalah roh. Roh tersebut sendiri yang intinya si pancernya. Dan gini Kang, ini kan ada pembahasan tentang spiritual ya, karena dimana mata malam reborn itu identik dengan misterinya gitu loh ya. Dan kita mau bahas begini, adakah perwujudan dari sedulur papat lima pancer itu kalau di dalam diri kita yang bisa terlihat? Contohnya mungkin seperti korinnya kita itu. Nah, kalau bentuk korin itu sendiri itu apa Kang? Karena kan di sini banyak sekali ya Batu Mama, mereka tidak tahu sama sekali tentang sedulur papat lima pancer. Taunya oh di badan si A ini ada khodam, kan seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang spiritual misterinya, dan mohon dijelaskan oleh Kang Raden saya dan Kang Adi apa itulah korin itu apa? Saya dulu. Kalau korin atau pendamping ya, biasanya mewujud itu ya tadi mungkin dari sisi darah merahnya ini. Kalau dari darah merah itu kan dari sari-sari makanan tuh, kalau seandainya makan atau ya dari hasilnya atau tidak baca kalimat-kalimat yang baik, ya mungkin lagi ya sifat-sifat dari kandung makanan tersebut mewujud tersebut orang yang kira-kira yang frekuensinya sama itu sebetulnya. Kalau darah putih ya tadi simbol kerohanian atau kesucian, karena sel darah putih itu kan untuk memperbaiki, dan darah putih Gimana Kang Adi sendiri? Iya, kalau menurut saya pribadi itu kayak korin itu adalah kakang ari-ari, kalau kita biasa orang Cirebon disebut itu. Itu kan jadi kayak perwujudan dari diri kita sendiri, yaitu sama sih intinya dari sifat kita tersebut. Apa yang kita makan, apa yang kita ini itu akan menimbulkan sifat, dan sifat tersebut itu adalah gaib atau nanti berbentuk korin kita sendiri atau berwujud sama seperti kita tapi gaib. Itu yang sering biasa itu adalah dari apa yang kita konsumsi dan kita makan itu. Kalau kita makannya baik ya insya Allah korin tersebut itu akan baik, dan tapi kalau kita makannya dari hasil tidak baik itu akan menciptakan sifat kita itu menjadi buas. Itu korin dengan perwujudan aslinya sama aja ya Kang ya? Sebenarnya hampir mirip gitu, korin itu kayak jadi istilahnya kita itu hampir mirip kembaran kita.
Kembaran yang disebut kembaran itu adalah sifat asli kita yang orang lain tidak tahu, dan sifat asli kita itu hanyalah kita dan Tuhan yang tahu. Maka dari itu kita sebut itu goib. Dan ini Kang, kalau berbicara tentang korin kan ada sebabnya, ada orang meninggal nih, dia meninggal dengan penasaran, atau ada yang dengan bunuh diri, atau dengan kematiannya itu dibunuh, atau tanda kutip ya, itu tuh katanya si korin ini kadang ada yang tidak terima, lalu dia mendatangi seseorang. Apakah itu benar, ataukah itu korinnya orang tersebut, ataukah itu jin yang menyerupai, yang memanfaatkan dalam keadaan. Namun sebelum itu jangan kemana-mana, tetap ikuti di Mata Malam Reborn. Berbicara tentang korin tadi itu, kita tambah rame nih. Dari perwujudan korin itu sendiri tadi adalah roh pendamping seperti itu ya. Kalau menurut Kang Raden saya sendiri gimana Kang? Kalau menurut saya kalau Tapi nanti dulu Kang, kita akan bahas di part 2. Jangan kemana-mana, selalu ikuti terus penayangan Mata Malam Reborn.